Shalom Bapak Ibu sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua terus disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki katekismus minggu ke-39. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang hadir onsite serta yang sedang menonton online, kita membacakan jawabannya. Dengan sikap bagaimana kita harus berdoa? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Bersama-sama kita akan membaca dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat kita bicara tentang sikap hati kita dalam berdoa, tidak jarang kita memiliki sikap hati yang salah dengan doa-doa kita. Kita sudah punya banyak ekspektasi terlebih dahulu dalam hati kita sebelum kita berdoa. Sehingga saat kita berdoa, yang keluar dari doa kita hanyalah permintaan, keinginan, dan juga tuntutan kita kepada Tuhan. Seakan-akan kita mencoba untuk menggurui Tuhan tentang kebaikan seperti apa yang harus kita alami, ataupun kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita sudah mempunyai cara pandang sendiri tentang Tuhan yang baik itu, harusnya merespon seperti apa sih semua doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga pada saat doa-doa yang kita panjatkan itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, kita mengambil kesimpulan, kita beranggapan bahwa ternyata Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, sikap hati kita inilah yang akhirnya menjadikan Tuhan hanya sebagai penyedia dari semua kebutuhan doa yang kita naikkan. Tetapi katekismus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah ungkapan kasih, ungkapan ketekunan, dan juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa kasih? Karena di dalam doa kita bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saat kita berdoa, tujuan kita adalah menikmati Allah Tritunggal, untuk mengenal Dia lebih lagi, dan bersekutu dengan Dia lebih lagi. Dan di dalam persekutuan inilah terdapat kasih di dalamnya. Dan juga doa merupakan ungkapan ketekunan. Karena di dalam ketekunanlah kita melawan semua keinginan hati kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Agar kita terus bisa memiliki persekutuan yang lebih memuaskan dengan Tuhan. Dan doa juga merupakan ungkapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Saat kita belajar menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, yang kita miliki dalam hidup kita adalah lebih dari yang seharusnya layak kita terima dalam kehidupan kita. Di saat itulah kita bisa mengucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan mengucapkan syukur dalam doa-doa kita, maka kita terus diingatkan, kita terus menyadari atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Seperti ada satu kata pepatah yang mengatakan, ketika kita tidak dapat merasakan tangan Tuhan, kita dapat mempercayai hatinya Tuhan. Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa Allah itu baik dan kita bersyukur atas kebaikannya. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya ingin kita semua merenungkan atas apa yang telah kita dengarkan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus kembali mengkalibrasi hati kita. Sehingga dalam doa kita itu selalu terdapat kasih, terdapat ketekunan, dan terdapat ucapan syukur di dalamnya. Tuhan, kami
datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami mengakui, kami menyadari bahwa hati kami ini kadang-kadang licik. Hati kami ini kadang-kadang jahat Tuhan. Sehingga yang keluar dari setiap doa-doa kami itu hanyalah untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami kembali diingatkan. Biarlah kami mau Tuhan, hidup kami, hati kami ini selaras berjalan dengan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan melalui doa-doa kami yang nanti kami naikkan. Itu ada ungkapan kasih kepadamu, ada ungkapan ketekunan Tuhan terhadap-Mu. Dan juga ungkapan ucapan syukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.